Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sukses Channel? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat Sukses, beberapa kalangan beranggapan bahwa Nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nabi-nabi terdahulu, menurut mereka, membawa agama yang berbeda-beda. Kata mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam beragama Tauhid, tidak beragama Islam, dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihi salam agama Yahudi dan Nasrani, bukan agama Islam. Anggapan seperti ini tentu tidak benar karena tidak sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama semua Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran 19. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Sungguh tidak logis, apabila Allah Ta'ala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, kemudian yang diterima hanya agama Islam. Islam agama semua nabi dan rasul semua nabi, mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama yang sama, yaitu Islam. Begitu juga seluruh pengikut para nabi, semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, Isa dan nabi-nabi yang lain, semuanya beragama Islam. Mereka semua menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan dan cermati ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang jauh dari syirik dan kufur dan dia seorang yang muslim. Dan sekali-kali dia bukanlah seorang yang musyrik. Quran Surat Ali Imran 67. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang memeluk Islam. Quran Surat An-Naml 30-31. Yusuf berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Quran Surat Yusuf 101. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Ali Imran 52, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa para nabi beserta pengikut-pengikut mereka beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa selain Islam. Adapun perbedaan di antara para nabi adalah terletak dalam hukum-hukum syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, seperti dalam tata cara dan ketentuan bersuci, salat, zakat, puasa dan lainnya. Tentang hal ini, Allah Ta'ala berfirman, dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Maidah 48. Dalam hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi bagaikan saudara seayah. Agama mereka satu yaitu agama Islam, dan ibu-ibu, syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad bukan muslim pertama. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya, Muhammad berkata tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah muslim yang pertama. Quran Surat Al-An'am 163. Di kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah muslim pertama pada masa. Bukan muslim pertama secara mutlak. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, yang dimaksud bahwa Nabi Muhammad adalah muslim pertama di kalangan umat ini umat beliau.
Penafsiran yang sama dapat kita jumpai dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Bagawi, Al-Jalalain, An-Nasafi dan lainnya. Mengapa disebut Yahudi dan Nasrani? Dari apa yang telah diuraikan di atas menjadi jelas bahwa seluruh nabi dan rasul beserta para pengikut mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa dan para pengikut keduanya. Mengapa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi dan para pengikut Nabi Isa disebut Nasara atau Nasrani? Berikut penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami li Ahkam Al-Quran penerbit Muassasah Ar-Risalah, Juz 2, halaman 157-160. Para pengikut Musa disebut Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuza, putra pertama Nabi Yakub. Orang Arab mengganti huruf zal menjadi dal karena kata non-Arab jika diserap ke dalam bahasa Arab, maka diubah pelafalannya. Menurut pendapat yang lain, mereka dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Hada artinya ta'aba telah bertaubat. Ha petik terbalik ib berarti ta'a petik terbalik ib orang yang bertaubat. Dalam Al-Quran menceritakan perkataan para pengikut Nabi Musa inna hutna'a ilaika. Hutna'a dalam ayat ini artinya kami telah bertaubat. Sedangkan Nasara adalah bentuk plural dari Nasrani. Menurut pendapat lain, Nasara adalah bentuk plural dari Nasran dengan menghilangkan huruf ya. Ini adalah pendapat Sibawayh. Bentuk muannats-nya adalah Nasranah, seperti kata Natman dan Natmanah. Al-Khalil berkata, bentuk tunggal dari Nasara adalah Nasri, seperti kata Mahri dan Mahara. Kemudian dikatakan, mereka dinamakan demikian karena disandarkan pada sebuah desa yang bernama Nasirah. Isa pernah menetap sementara di sana. Maka dikatakan, Isa an-Nasiri, Isa yang pernah menetap di Nasirah. Ketika para pengikutnya dinisbatkan kepadanya, maka mereka dinamakan Nasara. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka dinamakan Nasara karena sebagian dari mereka menolong Nusrah sebagian yang lain. Sebagian yang lain lagi berpendapat, mereka dinamakan Nasara karena perkataan Isa kepada mereka, siapakah yang akan menjadi penolongku, Ansari, untuk menegakkan agama Allah? Para sahabat setianya berkata, kamilah para penolong Ansar agama Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa beragama Islam. Yahudi dan Nasara atau Nasrani adalah semacam gelar yang melekat pada diri mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa sekarang, mereka semuanya adalah orang-orang kafir karena telah menyelewengkan makna tauhid dan menyerupakan Allah dengan makhluknya serta tidak beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani, atau yang lain, yang mengetahui tentang kerasulanku lalu ia tidak mau beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah ulasan tentang agama para nabi-nabi terdahulu. Semoga menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.